Pernah nggak sih bapak-bapak ibu guru kita ngerasa udah ngajar semaksimal mungkin, tapi kayaknya kok materi yang kita sampaikan nggak nyampe ke semua murid? Nah, kuncinya itu mungkin ada di satu hal, mengidentifikasi kesiapan belajar mereka. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas cara praktisnya. Pasti sering ya ngalamin momen ini, udah nyiapin materi dengan semangat, di kelas ada aja murid yang langsung klik, tapi banyak juga yang masih kelihatan bingung. Ini tuh tantangan yang wajar banget kok. Dan hari ini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari definisi kesiapan belajar itu apa, kenapa ini penting banget, terus kita masuk ke cara-cara praktis buat mengidentifikasinya. Gak lupa, ada contoh nyata, kesalahan yang harus dihindari, dan diakhiri dengan gimana cara merancang pelajaran selanjutnya. Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Waktu kita ngomongin kesiapan belajar, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Apakah ini cuma soal murid yang pinter atau kurang pinter? Bukan sama sekali. Mari kita bedah. Nah, ini yang paling penting buat dilurusin. Kesiapan belajar itu bukan buat ngasih label siap atau belum siap. Anggap aja ini kayak sebuah peta untuk tiap murid. Peta ini nunjukin di mana titik awal mereka dari sisi emosi, sosial, sampai kognitif sebelum kita ajak mereka berpetualang ke topik yang baru. Oke, definisinya udah jelas. Tapi kenapa ya kita harus repot-repot memahami semua ini? Apa untungnya buat kita di kelas? Ada dua alasan utama kenapa ini krusial banget. Pertama, ini tuh fondasi kita buat merancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Tanpa peta ini, kita cuma bisa nebak-nebak kebutuhan murid. Kedua, ini ngasih kita titik awal yang jelas. Jadi kita tahu persis harus mulai dari mana, materi apa yang perlu dikuatin, dan murid mana yang butuh tantangan lebih. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Gimana cara praktisnya? Gimana caranya kita bisa dapetin peta kesiapan belajar ini di tengah kesibukan kelas kita? Waktu yang tepat itu jadi kunci. Lakukan identifikasi ini di awal-awal, bisa di awal semester atau sebelum mulai bab baru. Tujuannya cuma satu, dapat gambaran awal. Jadi penting banget buat kita ingat, ini bukan ujian akhir yang bikin tegang ya, ini cuma titik start kita bersama murid. Dan enaknya, kita nggak perlu kaku sama satu metode aja, prosesnya fleksibel banget. Kita bisa pakai observasi sederhana pas diskusi, ngasih tugas singkat, atau bahkan sekedar bikin catatan-catatan kecil tentang kemajuan murid. Pilih aja mana yang paling pas sama gaya mengajar dan kondisi kelas kita. Cukup teorinya, yuk kita lihat gimana praktiknya di lapangan. Kita bakal intip contoh nyata dari sebuah kelas 1 sekolah dasar. Coba kita bayangin ya, kita jadi guru kelas 1. Pelajaran IPAS hari ini tentang cuaca. Kita mulai dengan bacain buku cerita yang judulnya Saat Hujan Turun. Tujuan kita sederhana aja, mau lihat apakah murid-murid udah bisa nyebutin jenis cuaca dan kegiatan yang pas untuk cuaca itu. Nah, ini dia hasil pengamatan kita. Kelihatan banget kan bedanya? Ada Bara yang udah lancar banget ceritanya. Tapi ada juga Alina yang masih bingung dan Cika yang kayaknya paham tapi masih malu-malu buat ngomong. Data simple ini langsung jadi peta buat kita. Bara udah siap nih dikasih tantangan baru, sementara Alina dan Cika butuh bimbingan yang lebih intensif. Proses ini emang bermanfaat banget, tapi ada beberapa kesalahan umum yang bisa bikin semua usaha kita jadi sia-sia. Yuk kita bahas apa aja yang perlu kita hindari. Ini dia kesalahan yang paling fatal. Kita udah capek-capek ngumpulin data tentang Alina, Bara, dan Cika. Tapi kalau data itu cuma disimpan di buku nilai dan gak kita pakai buat mengubah cara kita mengajar, ya percuma aja kan? Penting banget buat kita ingat, asesmen awal ini tujuannya buat diagnosis, bukan buat nilai rapor. Tujuannya buat bantu kita sebagai guru, bukan buat ngejudge murid. Ini tuh ibarat ngecek titik start lari, bukan nyatet waktu di garis finish. Metodenya harus pas sama usia murid dong. Maksa anak kelas 1 buat ngerjain tes tertulis yang formal itu bisa bikin mereka cemas dan hasilnya jadi nggak akurat. Coba deh pakai cara yang lebih asik, kayak observasi pas main peran atau diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir, jangan pernah menggeneralisir. Cuma karena Alina butuh bimbingan ekstra di pelajaran cuaca, bukan berarti dia bakal ketinggalan di semua pelajaran. Siapa tahu dia jago banget matematika. Tiap topik itu peta baru dan tiap murid punya kekuatan yang beda-beda. Oke, kita udah punya datanya, udah tahu juga apa yang harus dihindari. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, yaitu hasilnya. Apa yang kita lakukan dengan semua informasi tadi?
Nah, ini dia wujud nyatanya di kelas. Buat murid kayak Alina dan Cika yang perlu bimbingan, kita bisa bikin aktivitas khusus di pojok cuaca. Sementara buat Bara yang udah siap, tantangannya kita naikin. Misalnya minta dia jelasin kenapa pakai jas hujan pas mendung. Inilah inti dari pembelajaran terdiferensiasi. Setiap murid dapat apa yang mereka butuhin untuk bisa berkembang. Jadi pada akhirnya, ingatlah bahwa semua ini adalah tentang membuat peta, bukan memberi label. Sebuah peta yang bakal nuntun kita buat menemukan dan membuka potensi unik dari setiap murid di kelas. Pertanyaan di layar ini bukan cuma buat direnungkan, tapi untuk dijawab dengan tindakan nyata. Jadi gimana? Kapan kita akan memulai pemetaan di kelas kita?